Baik, ini contoh nanti. Ini satu contoh gitu ya. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, perintahnya itu adalah suruh buktikan bahwa DF itu tegak lurus bidang ACH. ACH itu segitiga ya, segitiga yang di tengah-tengah itu ya, di dalam kubus ya, ACH. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu sebelumnya, dalam geometri ruang itu, kalau ingin membuktikan sesuatu gitu ya, ada dua jenis cara pembuktian. Yang pertama, secara analitik. Secara analitik artinya ya pakai angka dan pakai rumus gitu ya. Nah, kalau secara geometri ya pembuktiannya ya menggunakan sifat-sifat, menggunakan sifat-sifat geometri. Kalau dalam geometri ruang saya berikan kebebasan. Kalian mau membuktikan dengan cara apa? Kalau dengan cara analitik untuk untuk contoh ini berarti kalian harus bisa membuktikan bahwa sudut DF dan bidang ACH itu 90 derajat. Ujungnya ada tulisan terbukti bahwa sudut ini dan bidang ACH, sudut antara garis DF dan bidang ACH adalah 90 derajat. Nah, itu kalau secara analitik nanti. Seperti itu ujung-ujungnya. Mendapatkan angka 90 derajat itu pakai rumus, pakai hitungan. Ya, pakai hitungan. Nah, tapi kalau secara geometri, cukup dengan lambang lambang cukup dengan lambang saja terbukti bahwa DF tegak lurus bidang ACH. Gitu aja. Nah, tapi menuju ke situ itu ada proses. Proses yang digunakan itu menggunakan sifat-sifat dalam geometri. Properti geometrinya nanti akan digunakan. Jadi dasar dasar apa namanya ya, dasar-dasar pemahaman materi geometri ruang ini ya pada geometri Euclid sebenarnya ya. Di Euclidnya harus lebih dipahamkan dulu. Oke, kita coba untuk membuktikan contoh ini. Nah, kita lihat AC tegak lurus BD. Kita lihat BD itu eh, diagonal sisi ya, pada sisi alas ya. Diagonal pada sisi alas. Kemudian ada AC. Nah, di sini ada sifat kan? Diagonal dua diagonal sisi itu pasti berpotongan saling tegak lurus. Itu sifatnya. Itu sudah harus kalian pahami di geometri Euclid kemarin ya. Ada gambarnya enggak? Nah, di sini nih. Nah, ini tegak lurus nih. Ini sifat geometri. Sifat perpotongan dua diagonal sisi pada pada persegi tegak lurus. Kemudian AC tegak lurus DH. AC tegak lurus DH. Ini juga sama. Ya, ini tegak lurus. AC tegak lurus DH. Sehingga AC tegak lurus bidang BDHF. AC tegak lurus bidang BDHF. BDHF yang diagonal bidang. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Kenapa kok mengambil BDHF? Ada yang tahu? Kenapa kok tiba-tiba BDHF ya? Kok nggak BDE atau mungkin BDG atau BDF? Kenapa kok BDHF? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya lupa bahasanya, tapi yang pasti agar ada hubungannya antara garis DF dengan H, Pak. DF dengan garis H. Mana ada garis H? Titik kan Oh, maksudnya maksudnya? titik titik H, Pak, titik H. Jadi ada Oke. penghubung lewat dari dari bidang itu, Pak, BDHF.
Oke, bagus. Ya, hampir mendekati benar. Jadi kalau kalau kita lihat apa yang akan kita butuhkan kan ada garis DF. DF itu termuat pada bidang BDHF kan. Nah, maka dari itu nanti ujung-ujungnya kita harus menuliskan ada bidang BDHF di situ. Begitu pula AC. Nah, AC ini kan juga bagian dari bidang ACH yang akan dibuktikan juga ya. Itu ke sini, itu ke sini. Ya, oke. Jadi ada AC, AC, kemudian ada bidang BDHF. Nah, saya lanjutkan. Ini berarti AC itu, nah, ini itu berarti AC itu tegak lurus tegak lurus DF. Oke, tadi sudah ya, tegak lurus DF. AC tegak lurus DF. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Pak, tadi Nanti bisa ada yang Pak, saya bisa jelasin ulang nggak yang hubungan garis apa yang titik DF sama H tadi, Pak? Yang garis DF oke, sama H tadi. baik, saya ulangi lagi. Ini memang harus harus sedikit-sedikit ini pemahamannya ya. Karena kalau enggak nanti akan bingung. Sebentar mana penghapus? Eh, oke, kita kan akan membuktikan garis DF tegak lurus dengan bidang ACH. DF itu diagonal ruang. ACH itu bidang segitiga yang ada di dalam kubus, ya, yang ada di dalam kubus. Kalau ingin membuktikan seperti itu, kan kita harus eh, membuat sebuah bidang yang memuat garis dulu. Iya, membuat bidang yang memuat garis. Dalam ini garis DF. Otomatis kalau garis DF saya butuhnya bidang BDHF. Ya, menuju ke bidang BDHF itu apa yang harus saya mulai? Saya mulai dari garis AC dulu. Garis AC. Kenapa garis AC? Karena garis AC itu adalah salah satu garis pada bidang ACH. Apakah boleh yang lain AH? Boleh AH. CH boleh nggak? Boleh CH, terserah mau yang mana. Nah, tapi yang dalam sudut pandang gambar yang ini, yang paling mudah untuk kita telusuri itu adalah garis AC, ya, garis AC. Jadi kalian boleh pakai AH, pakai CH boleh, terserah. Tapi yang mudah untuk kita telusuri dari sudut pandang gambar yang ini adalah garis AC. AC tegak lurus BD. Kenapa BD? Karena dalam pikiran kita sudah ada bidang BDHF itu. Harus muncul BDHF. Gimana cara munculkannya? Nah, jadi AC tegak lurus BD. Nah, AC tegak lurus BD. AC-nya di sini. Nah, ini kan tegak lurus nih. Karena sifat dari perpotongan dua diagonal pada persegi ya. Pasti tegak lurus perpotongan diagonal. AC tegak lurus BD. Oke. Nah, kemudian selain BD kan ada garis yang lain. Ada garis DH, ada garis BF, ya kan? Ada garis BF. Nah, tadi kan BD sudah. Sekarang garis AC tegak lurus DH. Ingat kemarin yang teorema apa ya? Kalau ada sebuah garis tegak lurus bidang, minimal ada dua garis yang tegak lurus pada garis tersebut. Ingat nggak ya? Ingat nggak kalian? Yang kemarin itu gambarnya seperti ini. Ya, kemudian ada garis gitu.
Ini misalkan garis bidang alfa misalnya, ini garis G. Nah, kalau G itu tegak lurus dengan bidang alfa, otomatis G itu harus tegak lurus. Nah, minimal ada dua garis di sini. Misalnya ini garis M dan garis N. Nah, ada dua garis. Nah, berarti G itu tegak lurus dengan M dan, nah, ingat penyambungnya itu dan ya, bukan atau ya. Dan G tegak lurus N. Harus dua-duanya. Coba buka lagi slide yang pertemuan kedua kalau nggak salah. Yang garis tegak lurus bidangnya. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Nggak boleh satu. Kalau satu itu, kalau seandainya G itu tegak lurus M, belum tentu G itu tegak lurus garis yang lainnya. Ya, kalau sudah dua garis itu terbukti tegak lurus, pasti G itu tegak lurus pada semua garis yang terletak pada bidang tersebut. Teoremanya itu. Nah, tadi udah nih AC tegak lurus BD, AC tegak lurus DH. Artinya apa? BD dan DH itu kan pada bidang BDHF. Kalau AC tegak lurus BD dan AC tegak lurus DH, otomatis AC itu pasti akan tegak lurus BDHF. Ya, oke. Karena AC tegak lurus BDHF, kemarin teoremanya kalau AC tegak lurus sebuah bidang, maka AC itu pasti tegak lurus pada semua garis yang terletak pada bidang BDHF. Salah satunya ada garis DF. Nah, DF kan pada BDHF. Nah, DF pada BDHF, maka dapat disimpulkan bahwa AC tegak lurus garis DF. Sudah sampai di sini? Ada yang tanyakan? Itu langkah pertama. Langkah pertama. Saya hapus dulu. Nah, saya lanjutkan. Tadi udah diketahui satu itu AC tegak lurus DF. AC tegak lurus DF. Sebelum saya lanjutkan, ini yang akan dibuktikan nih maksud, paham kan maksudnya kan? Mau ngapain? Paham, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Jadi kalau seandainya akan dibuktikan DF itu tegak lurus bidang ACH, maka DF itu akan tegak lurus pada semua garis yang ada pada bidang ACH. Nah, nanti perlu kalian buktikan DF tegak lurus AC, DF tegak lurus AH, DF tegak lurus CH. Kayak gitu ya? Paham ya? Oke, saya lanjutkan sekarang. Jadi ini sebenarnya ada bisa jadi ada tiga kemungkinan. DF tegak lurus AC yang mau dibuktikan ya. DF tegak lurus AH atau DF tegak lurus ACH, CH. Nah, cukup pilih dua dari tiga pilihan ini. Pilih dua saja, misalkan yang atas dengan yang bawah boleh, atau atas dengan yang nomor tiga juga boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan. AH tegak dengan cara yang sama kayak yang atasnya ya. Tadi kan sudah ketemu AC itu tegak lurus dengan DF.
AC tegak lurus dengan DF. Ini sudah nih, udah ketemu ini ya, udah ketemu. Sekarang saya akan nyoba yang AH tegak lurus, yang AH-nya yang di sini. Nah, saya ingin buktikan AH itu tegak lurus DF. Dengan cara apa? Berarti cari bidang yang memuat eh, DF, yang memuat DF, yaitu bidang C, D, E, F, ya. C, D, E, F, ya kan? C, D, E, F. Jadi saya ambil bidang C, D, E, F nanti. Tujuannya apa? Tujuannya mau membuktikan bahwa AH itu tegak lurus dengan DF. Kita lihat sekarang. AD tegak lurus DE. AD tegak lurus DE. Kok DE salah? Ini DE ya. Sebentar. AH, sorry. Kok AD sih? AH tegak lurus DE. Oke. Nah, sama kayak tadi sifat sifat tegak lurusan pada dua diagonal persegi ya. Kemudian AH tegak lurus dengan EF. AH tegak lurus EF. Oke, sama kayak tadi. Nah, karena AH tegak lurus DE dan AH tegak lurus EF, maka AH itu akan tegak lurus bidang CDEF. Nah, karena AH tegak lurus bidang CDEF, maka AH itu akan tegak lurus pada semua garis pada bidang CDEF, ya, pada semua garis CDEF. Yaitu salah satunya adalah AH tegak lurus DF. AH tegak lurus DF. Sudah dapat dua kan? Yang pertama yang ini, yang saling kari. Nah, yang kedua yang ini. Karena sudah tegak lurus minimal pada dua garis pada bidang ACH, nah, tadi kita sebenarnya sudah bisa membuktikan bahwa DF itu tegak lurus bidang ACH. DF tegak lurus AH, DF tegak lurus AC, maka DF tegak lurus bidang ACH. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Pak, maaf Nah, ini Pak. Tadi Pak, ya, gimana? ya saya tadi kurang angeh. Kenapa AH tuh tegak lurus sama F, terus yang AC kenapa tegak lurus sama DH juga Pak? AC tegak lurus dengan DH. Iya, sama Eh, yang AH tegak lurus sama F. Itu kenapa Pak? AH tegak lurus EF. Kalau Hmm, yang ini udah paham belum? AH tegak lurus DE. itu udah paham. Pakai yang Paham, sifat. oke. Nah, Yang satunya ya, AH tegak lurus EF. iya Pak. EF itu yang atas ini ya, yang Ah, ah, mendatar ya, iya. yang satu beli. AH yang ini. Sebelum saja mungkin ada yang bisa membantu nggak? Pak, mungkin terkaan saya kali ya. Tadi kan sebenarnya kata Bapak, kalau menurut teorema, kalau Hmm? ada satu garis yang tegak lurus sama dua garis, ya bener apa ya? Satu garis yang tegak lurus, dua garis yang tegak lurus pada satu bidang, gitu ya Pak? Apa gimana sih bahasanya? Yang tadi yang Bapak ilustrasikan. Nah, eh, kalau saya sih kayak ngeliatnya, kan tadi bidangnya tuh C, D, E, F. Nah, Hmm. eh, itu kan AH itu memang tegak lurus dengan DE dan Ya, eh, si DE itu tegak lurus sama EF. Sehingga garis AH juga termasuk tegak lurus pada si bidang CDEF. Itu nggak sih Pak? iya betul. Jadi karena tadi ada dua tegak lurus yang AH sama DE terus DE sama EF, berarti kita bisa simpulkan AH juga sama DF itu dia Tegak lurus. sorry, sama Bidang EF, CD, bidang A sama CDF E. maksudnya. Iya, bidang CDF gitu, Pak. Ya, oke. Ada yang lain nggak yang mau menjelaskan? Logikanya kayak apa? Kok tiba-tiba AH itu tegak lurus EF?
sebenarnya hampir sama kayak yang atas tadi. AC tegak lurus DH yang atas tadi loh. Nah, saya tadi nggak ngeh Pak yang atas. Jadi yang bawah juga nggak ngeh. Yang bawah juga Pak, enggak, tapi oke. izin tanya Pak, kalau pakai Mm-mm. AC langsung tegak lurus DH, apa nggak kelihatan ya Pak? Maksudnya hubungan AC sama DH-nya. Kalau kita bisa katakan dia sebagai tegak lurus dulu. Kan tadi bilang ada dua garis dulu. Makanya tadi saya jawab apakah memang ada garis lain yang ikut apa ya, ikut tegak lurus. Contohnya kayak tadi kan AC tegak lurus BD, terus mungkin aja BD tegak lurus sama DH. Makanya AC juga tegak lurus sama DH. Gitu Pak. Jadi kalau AC sama DH di kedua tegak di informasi kedua buat tegak lurus, teorema yang tadi apakah memang bisa dilaksanakan atau enggak, Pak? Oke, ya bagus. Jadi gini, gini. Nah, ini yang ini saya hilangkan dulu ya. Saya mau coret-coret karena nggak ada tempat buat coret-coret. Itu saya gini. Nah, saya hapus dulu. Nah, kalau membuktikan secara geometri itu memang seru ya. Jadi kita harus punya pandangan ke depan mau ngapain dulu. Oke, ini maunya. Nah, maunya kan kita akan membuktikan eh AH tegak lurus DF. Bener nggak? Maunya kan kita membuktikan ini kan? Iya, Pak. Ya, paham? Kenapa kok mau itu ini? Yang di atas itu yang saya kasih cabang-cabang. Kan mau dibuktikan kan DF tegak lurus bidang ACH. Otomatis kita harus bisa membuktikan DF itu tegak lurus AC, DF itu tegak lurus AH, atau DF tegak lurus AC. Tunggu sebentar ya. Kedengaran nggak suara ambulan? Sebentar. Nih, ini saya hapus dulu nih. Kayaknya perlu dari awal ya, biar nyambung. Ingat teorema dasarnya, kalau suatu garis tegak lurus bidang, otomatis garis itu tegak lurus pada semua garis pada bidang tersebut. Nah, untuk membuktikan hal itu minimal ada dua garis pada bidang yang tegak lurus pada garis itu. Nah, kan kita akan mau membuktikan DF tegak lurus bidang ACH. Maka ada tiga kemungkinan yang bisa kita lakukan. Kemungkinan pertama itu harus kalian cari DF itu tegak lurus dengan AC. Nah, kenapa AC? Karena AC kan pada ACH. Dan DF tegak lurus dengan ACH, AH misalnya. Itu yang pertama. Atau, nah ini atau ini. Bisa juga kalian buktikan DF tegak lurus AC dan DF tegak lurus dengan CH. Ya, CH. Nah, dan yang satunya lagi. Nah, yang satunya lagi ini nggak perlu satu sudah agak kelamaan ya. DF tegak lurus AH dan DF tegak lurus CH. Pilih salah satu. Nah, dalam pembuktian yang saya tampilkan sekarang, saya membuktikan yang ini. Saya, pembuktian yang pertama, yang alternatif pertama cara pembuktiannya. Nah, saya akan buktikan DF tegak lurus AC. Yang pertama sudah nih, yang tadi ya. Nah, sekarang yang DF tegak lurus AH. Kan maunya kan kita akan membuktikan bahwa DF itu tegak lurus AH atau AH tegak lurus DF nih ya. Ya kan? Tujuannya kan mau ke situ. Tujuannya kan mau ke situ. Kalau saya ingin membuktikan DF itu tegak lurus AH, maka langkah pertama saya harus membuat sebuah gambar, membuat sebuah gambar, membuat sebuah gambar yang
eh, di dalam gambar itu AH itu tegak lurus dengan bidang yang memuat DF. Bidang apakah itu? Nah, pertanyaannya kan gitu. Jadi saya harus membuat sebuah bidang di mana bidang itu memuat garis DF. Nah, AH tegak lurus apa? Kalau dari gambar kubus kan udah kelihatan. CDEF kan? Ini 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 visi kedepannya ya. Pandangan kedepannya maunya ke situ nanti. Sampai di sini dulu ada yang mau tanyakan nggak? Sampai sini yang saya tulis. Paham? Paham Pak, sampai sini paham. Oke, jadi saya harus membuat bidang apa yang memuat DF ya. Satu-satunya ya bidang CDEF. Ini dicoret-coretan kalian kalau mau membuktikan ini dicoret-coretan. Bukti non formalnya seperti ini. Kalau bukti formalnya ya berurutan kayak kayak yang atasnya itu. Kita harus membuat bidang CDEF. AH tegak lurus CDEF. Kalau AH tegak lurus CDEF kan artinya apa? Kalau dari sini saja kan sebenarnya sudah bisa kita dapatkan banyak hal ya. AH tegak lurus dengan DE. Nah, ini ada DE. AH tegak lurus dengan CD. Nah, ada CD. AH tegak lurus dengan DF, ya kan? AH tegak lurus dengan CF, AH tegak lurus dengan CE. Nah, terserah kalian mau pilih yang mana. Mau pilih yang mana? Yang jelas jangan pilih AH tegak lurus DF. Kenapa? Karena itu yang akan kita buktikan nanti, ya. Kalian cari garis-garis pada CDEF sedemikian dengan sifat-sifat yang sudah di sifat-sifat yang sudah yang sudah dimiliki oleh sifat kubus itu sedemikian hingga nanti dua garis yang kalian ambil itu dapat membuktikan bahwa AH itu tegak lurus CD EF. Nah, salah satunya kan sudah dapat dipastikan bahwa AH itu tegak lurus DE. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak? AH tegak lurus DE. DE kan sama-sama diagonal sisi ya, sifat sifat persegi ya. DE pada CDEF. Nah, udah masuk satu. Cari yang lain sekarang. Ada nggak AH tegak lurus apa? Kalau yang ditampilkan di sini itu tadi apa ya? AH tegak lurus apa tadi kalau yang di sini? Macam ini banyak macamnya. Bisa AH. Nah, ini saya tuliskan berbagai macam alternatifnya ya. Alternatifnya. Bisa juga AH tegak lurus CF. Ya. AH tegak lurus apa lagi selain CF? EF. Ya. AH tegak lurus CD. Ya. CD. Apalagi CD, EF, CF, DE. Nah, udah inilah 4 garis ini cukup. Tadi ini yang kita ambil. Ini udah jelas kelihatan gambarnya DE. Nah, di antara tiga ini mana yang kira-kira memenuhi? Maksudnya kalau kita lihat dari sifat-sifat kubus, kalau tegak lurus CF bisa nggak? Bisa, ini juga bisa sebenarnya ya. Mau ambil yang ini juga boleh kan? Kenapa CF? CF kan sejajar dengan DE. Ya, CF sejajar dengan DE. Sedangkan DE tegak lurus dengan AH. Maka dapat dipastikan AH tegak lurus CF. Nah, kalian mau ambil ini juga boleh. Nah, dari sini sudah dapat disimpulkan ke atas. AH tegak lurus CDEF, berarti AH tegak lurus DF. Oh, yang lain boleh nggak? Boleh. Kalau yang di contoh PPT ini itu yang diambil selain AH tegak lurus DE, yaitu AH tegak lurus
EF ya tadi ya. Tegak lurus EF kan? Ya, F Pak tadi. Ya, tegak lurus EF. Kenapa kok tegak lurus EF? Karena EF itu tegak lurus pada bidang ADHE. Sedangkan DE terletak pada bidang ADHE. Maka dapat dipastikan bahwa EF itu tegak lurus pada bidang ADHE. Nah, makanya bisa ambil yang AH tegak lurus EF. Ya. Atau kalian mau ambil AH tegak lurus DE dan AH tegak lurus ED boleh. Mau yang manapun boleh, yang jelas masih masuk ke dalam sifat-sifat kubus. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak kira-kira? Masih bingung nggak yang saya maksud? Aman, Pak. Udah mengerti sekarang. Oke, Makasih, Pak. ini cara-cara tadi saya hapus ya, karena takutnya mengganggu tulisan. Nah, kan mengganggu tulisan. Nah, ini saya hapus. Nah, ini secara geometri. Kalau secara analitik bagaimana? Kalau secara analitik nggak ada di sini, nggak saya tampilkan secara analitik. Karena memang karena geometri ruang itu murni geometri sebenarnya ya. Ya pakainya ya pakai secara geometri. Mau pakai analitik sebenarnya saya bolehkan, kan tadi saya sampaikan boleh juga mau pakai analitik. Cuman silakan dipelajari sendiri. Tapi nggak usah dipelajari sendiri, itu sudah pernah diajarkan di mata kuliah geometri analitik datar ya. Nah, kalau mau pakai analitik gimana caranya? Gampang. Langkah pertama apa? Nah, langkah pertama kalian harus membuat sebuah garis yang memotong DF, garis pada ACH. Misalnya di titik tengah nih, titik tengah. Ini titik tengah ya. Misalnya di titik tengah di sini nih. Nah, ini kita hubungkan. Nah, yang titik P gitu ya. Titik P kan berpotongan tuh. Berpotongan kan? Nah, ini akan buktikan bahwa ini itu siku-siku. Nah, bisa pakai Pitagoras nanti. Pitagoras atau pakai aturan kosinus itu juga bisa. Mau pakai analitik ya, silakan dicoba sendiri kalau itu. Atau kalau pakai GeoGebra mungkin lebih lebih ini ya, lebih terlihat mungkin. Coba. Sebentar, lagi buka filenya dulu ya. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak.
Nah, tadi kan ada bidang ACH. ACH. Nah, kemudian ada juga garis DF. Ya, garis DF. Nah, cara membuktikan dia itu siku-siku kan artinya kita harus membuat sebuah garis pada bidang ACH dan memotong garis DF ya, garis DF. Dengan cara yang kemarin, ini kan menembus ya. Kan minggu pertemuan kemarin kan kita sudah membahas bagaimana cara melukis titik tembus ya. Secara teori kan, secara gambar dua dimensinya. Kalau ini gambar tiga dimensi lebih mudah sebenarnya. Kita bisa menentukan titik tengah AC. Nah, kemudian dari titik tengah itu saya hubungkan sebuah garis dari titik A. Nah, ini pasti berpotongan. Nah, itu berpotongan. Misalnya ini titik P, ini titik Q. Sekarang kalian buat sebuah bidang yang memuat kedua garis itu. Atau segitiga lah kira-kira. Nah, gampang ya. Mau segitiga yang mana? Nah, ini satu-satunya segitiga yang cukup mudah untuk kita warna segitiganya D, P, H, tuh. Cuman warnanya kurang terang ya. Ini segitiganya. Nah, itu. Bisa dilihat nggak gambarnya? Jadi segitiga DPH. Nah, DPH itu kan ada garis tingginya, deki. Deki itu kan mau kita buktikan dia itu siku-siku kan? Ya. Nah, itu secara analitik bisa nanti dibuktikan. Deki IF. Berapa panjang deki? Nah, itu kalian cari. Pakai rumus-rumus yang sudah pernah kalian dapatkan. Oke, itu kira-kira pandangannya seperti itu ya, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya seperti itu kira-kira. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau secara analitik mungkin nggak kita bahas secara khusus di geometri ruang ya, karena memang kita pembahasannya secara geometri yang paling kita fokuskan. Tapi saya tetap berikan bagaimana cara mendapatkannya. Kalau mau nyari ya silakan cari sendiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang proyeksi. Proyeksi. Ini salah satu bagian materi dalam geometri ruang yang nanti bisa dikembangkan menjadi satu mata kuliah sendiri nih kalau kalian mau melanjutkan geometrian ya. Nah, jadi materi proyeksi ini nanti bisa menjadi satu mata kuliah sendiri. Kalau di UEJ itu namanya mata kuliah geometri lukis. Mata kuliah geometri lukis. Nah, kalau kalian ingin belajar mendalami materi geometri lukis ya dasar
ilmu yang digunakan atau dasar ilmu yang harus kalian pahami adalah materi proyeksi. Ya, proyeksi. Nah, ini cuma 4 slide sama cover sama judul. Tapi perkembangannya bisa banyak ini. Buktinya bisa jadi satu mata kuliah sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama itu tentang proyeksi titik pada garis. Bagaimana cara membuat bagaimana cara memproyeksikan titik pada sebuah garis. Nah, kata kunci di proyeksi ini adalah tegak lurus ya. Perlu diingat, kata kuncinya adalah tegak lurus. Jadi, pada dimensi 2, nah, proyeksi titik P pada suatu garis A diperoleh dengan menarik tegak lurus dari P. Nah, ada kata-kata tegak lurus. Nih, tegak lurus ya, kata kunci. Dengan menarik tegak lurus atau garis tegak lurus dari P ke garis A. Sehingga memotong garis A di titik P aksen. Nah, jadi P aksen itu merupakan hasil proyeksi titik dari P ke garis A. Nah, ini ilustrasinya bisa kalian lihat. Ada titik P, kemudian ada garis A. Nah, dari titik P ditarik garis tegak lurus terhadap garis A. Nah, titik potong antara yang garis putus-putus itu dengan garis A dinamakan titik P aksen. Nah, P aksen ini dinamakan titik proyeksi atau hasil proyeksi dari titik P. P itu dinamakan titik yang diproyeksikan. Kemudian P aksen adalah titik hasil proyeksi. Kemudian PP aksen adalah garis yang memproyeksikan atau dinamakan proyektor. Nah, kalian kalau istilah proyektor kan udah sering ya, proyektor infokus itu kan suatu proyektor kan. Jadi yang menampilkan menampilkan layar dalam laptop misalnya ke layar yang lebih luas. Misalnya menggunakan widescreen. Nah, proyeksi pada titik pada bidang. Karena tadi kan titik pada garis. Nah, meningkat lagi jadi titik pada bidang. Jadi proyeksi pada geometri dimensi 3 atau geometri ruang punya kesamaan dengan pengertian pada geometri dimensi 2 sebenarnya. Kalau dalam dimensi 3 yang menerima proyeksi itu adalah bidang, ya. Yang menerima proyeksi itu adalah bidang. Kok nggak bisa? Kalau tadi kan yang menerima proyeksi itu garis ya, garis A ya. Kalau ini sekarang bidang yang menerima proyeksinya. Nah, caranya ini. Jadi kalau kalian perhatikan di ilustrasi gambarnya itu kan P itu tegak lurus terhadap bidang H, bidang H. Nah, otomatis eh, garis proyektornya, nah, proyektornya kan PP aksen ya, garis proyektornya itu pasti menembus bidang H.
menembus bidang H. Titik tembusnya mana? Titik tembusnya ya P aksen. Nah, istilahnya sama ya. P itu adalah titik yang diproyeksikan, P aksen merupakan hasil proyeksi. PP aksen adalah garis yang memproyeksikan atau proyektor. Sedangkan H adalah bidang yang menerima proyeksi. Jadi PP aksen tegak lurus bidang H. H itu sebagai bidang proyeksi. Nah, istilahnya seperti itu kira-kira. Ya. Oke. Nah, jadi H itu sebagai bidang proyeksi. Bidang proyeksi. Nah, sekarang proyeksi garis pada bidang. Kalau tadi kan titik pada garis, titik pada bidang. Nah, sekarang garis pada bidang. Garis pada bidang. Proyeksi garis pada sebuah bidang dapat diperoleh dengan menentukan dua titik pada garis dan selanjutnya dua titik tersebut diproyeksikan ke bidang. Jadi, langkah untuk membuat proyeksi garis pada bidang yang perlu kalian perhatikan itu adalah membuat dua titik sembarang pada garis. Ya. Tidak harus ujung ke ujung. Bisa ujung sama tengah, tengah ke tengah juga boleh. Jadi yang pasti tentukan dulu dua titik pada garis. Nah, itu prinsipnya. Nah, karena sudah didapatkan dua titik, maka proyeksikan masing titik-titik itu. Jadi balik lagi ke konsep pertama, yang kedua, titik pada bidang atau nanti titik pada garis, terserah nanti mau diproyeksikan pada apa. Kalau dalam hal ini kan pada bidang ya, berarti proyeksi titik pada bidang, kembali ke yang slide sebelumnya ya, titik pada bidang ya. Nah, P diproyeksikan ke bidang H, dapatnya P aksen. Q proyeksikan ke bidang H, dapatnya Q aksen. Nah, kalau P aksen, Q aksen saya hubungkan, maka akan terbentuk sebuah garis. Garis yang terbentuk adalah garis hasil proyeksi dari garis G. Ya, istilahnya sama yang digunakan kan. Bisa kalau dalam hal ini garis G ya, garis G itu yang akan diproyeksikan namanya proyektum istilah. PP aksen dan QQ aksen itu adalah garis yang memproyeksikan atau proyektor. Bidang yang dibentuk oleh garis proyektor disebut bidang proyektor. Nah, yang warna biru itu namanya bidang proyektor. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang tanyakan? Nah, sekarang selesai materi proyeksi cuma sedikit, tapi nanti ininya bisa jadi banyak. Oh, ada lagi tuh yang belum. Bidang H disebut bidang proyeksi. Oh ya, sudah tadi. G aksen adalah hasil proyeksi G ke bidang H. Sekarang kita coba lihat ke contoh realnya ya. Ke contoh realnya. Nah, coba kalian tentukan hasil proyeksinya ya. Ini yang mudah-mudah dulu aja. Yang mudah-mudah dulu. Baru ke yang tingkat lebih kompleks. Nah, di sini ada gambar kubus. Nah, ingat, kata kunci proyeksi adalah tegak lurus. Kemudian
Kubus kan sudah punya sifat-sifat khusus ya, sifat-sifat khusus, terutama tentang sifat ketegaklurusan. Nah, kita gunakan sifat-sifat itu untuk menentukan hasil proyeksi. Sekarang yang mudah dulu. Proyeksi titik G terhadap bidang ABFE. Hasil proyeksinya apa? Titik G pada bidang ABFE. Hasil proyeksinya titik apa? Loh, nggak ada yang tahu? Diaksen ke titik tengah AF, tengah titik tengah diagonal AF BE. Apa bukan, Pak? Titik tengah diagonal AF. AF, diagonal AB itu diagonal, ya, diagonal ABFM maksudnya. Diagonal Oke. AB. Salah. Titik G. Kalau diproyeksikan ke ABFE. Di titik F bukan Pak? Soal Betul. Titik F. Titik F ya. Titik itu kalau diproyeksikan ya hasilnya berupa titik juga nanti. Nah, dalam ini ya titik F ya. Kalau eh, garis CD diproyeksikan ke bidang HGFE. Hasil proyeksinya apa? GH ya, Pak. GH, betul. Nah, sekarang ada bidang tetap DC ya. Nah, sekarang ada bidang HGBA. Ada bidang HGBA. Garis CD diproyeksikan ke bidang ABGH hasilnya apa? Atau kalau mau menentukan titik baru caranya bagaimana? Ingat proyeksi garis. maaf Pak, tadi Ingat. garis apa Pak? Saya ngelek. Kenapa? Mana? Tadi garis apa ingin diproyeksiin ke bidang Garis CD terhadap bidang ABGH. mungkin di pertengahan GB atau HA? Oke, tuh. Jadi pertama ambil titik C dan D ya. Nah, dari C hubungkan ke F, ketemunya titik tengahnya, ini sifatnya tegak lurus, ya kan? Ya, jadi itu ini bisa dinamakan dengan titik C aksen. Karena tegak lurus kan? C aksen. Begitu pula untuk yang titik D. Nah, ini juga tegak lurus. Kita namakan titik D aksen. D aksen. Nah, maka D aksen kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, garis itu merupakan hasil proyeksi garis CD bidang terhadap bidang ABGH. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Sekarang baru warna merah. Garisnya garis CH. Garis CH. Proyeksi garis CH terhadap, ini saya hapus dulu nih berarti, yang tidak berkepentingan.
Nah, proyeksi garis CH pada bidang ABGH. Apakah hasil proyeksinya itu garis BH? Nah, gimana caranya? Sama. Ambil dua titik dulu pada garis CH. Ya, saya ambil garis C dan garis H. Garis H saya proyeksikan ke bidang ABGH, jatuhnya ini di titik H itu sendiri. Jadi tidak masalah untuk garis H-nya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah garis C. C itu diproyeksikan ke bidang ABGH. Jatuhnya di mana? C aksennya itu jatuhnya di mana? C aksennya. Nah, kalau sudah Di ketemu tengah C aksen, dihubungkan dengan garis H. Jadinya C aksen H. Gimana? Apakah garis tengah-tengah B? C apakah titik B? di, di tengah-tengah BG nggak sih Pak? Di tengah-tengah diagonal kayak tadi. Iya, betul. Kenapa kok di tengah-tengah itu? Kenapa kok di tengah-tengah itu? Karena konsep yang awal tadi Pak, titik apa proyeksi titik pada garis kan itu diambil di titik tengah sebuah garis Pak. Ya, jadi C itu harus dipaksikan ke bidang ABGH. Jadi otomatis jatuhnya di titik ini ya, C aksennya ya, sama kayak sebelumnya. C aksen. Nah, jatuhnya di sini. Nah, sehingga proyeksi garis CH terhadap bidang ABGH jatuhnya itu ada di garis C aksen H. Nah, ini hasil proyeksinya. Sebentar. Ini mau saya slow respon. Nah, itu garis yang warna hitam ya. Jadi garis proyeksi hasil proyeksinya ya C aksen H. Ini kalau saya lihat seperti ini. Nah, kadang nanti ini kan masih mudah ditelusuri ya. Nah, biasanya kalau menghadapi soal menentukan garis tentukan garis proyeksinya itu kadang-kadang bingung dan seringkali terjadi karena titiknya di ujung sama ujung C dan H kan sama-sama di titik-titik sudutnya ya, kan di ujung kan. Nah, biasanya proyeksinya itu cepat-cepatan. Nah, berarti C proyeksikan ke bidang ABGH karena B itu pada ABGH, maka hasil proyeksi C itu adalah titik B. Nah, sedangkan kalau H kan sudah pada ABGH. H. Jadi proyeksi CH itu BH. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Yang salah ya titik B itu tadi. Harus dicari dulu mana yang tegak lurus pakai sifat sifat ketegaklurusan pada kubus. Ya, pada kubus. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya kasih satu contoh lagi. Nah, ada segitiga BDG. BDG. Pertanyaannya adalah tentukan
proyeksi dari garis AC terhadap bidang BDG. Mana? Hasil proyeksinya yang mana? Silakan. Di antara ruas D dan B bukan, Pak. Di antara apa? Di antara D dan B bukan itu, Pak. Di antara B dan D. Apanya itu maksudnya di antara B dan D? Proyeksinya. Berupa apa? Titik, garis, Titik. berupa titik. Sebentar, Pak. Sepertinya saya salah. Oke. Langsung menyadari kesalahannya ya. Kalau Tapi, proyeksinya Pak, kalau eh, proyeksinya pada G sama titik tengah BD, benar gak Pak? G titik dengan titik tengah. titik tengah BD. Oke, saya gambar dulu ya titik tengah BD. Saya gambar dulu titik tengah BD pas di sini ya. Misalnya saya namakan titik P. Ya, P. Jadi proyeksinya yang mana? Hasil GP. proyeksi. GP. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Yang lain bagaimana? GP. Yang lain? Yang lain punya pendapat yang berbeda? Kenapa kok GP? Kenapa kok GP? Saya mikirnya proyeksi dari masing-masing titik ya Pak. Proyeksi C bisa di G, proyeksi A itu ada di titik tengah, titik P. Gitu Pak saya mikirnya. Untuk jawaban hasil proyeksinya GP benar, tapi alasannya salah. Ya kalau seandainya proyeksi C itu G ya jelas salah lah. CG itu memang tegak lurus terhadap bidang BDG. Enggak kan? Enggak lurus. Terus titik A itu memang tegak lurus. Titik A itu, titik P itu memang proyeksi dari titik A. Apakah AP tegak lurus dengan BDG? Enggak lah, gambarnya udah kelihatan kalau miring. Ini kan udah gambar real ini. BDG itu kan udah miring kan, miring ke kiri kan. Kecuali kalau bidangnya BDHF, BDHF. Kalau bidangnya BDHF, nah itu baru mungkin. Jawaban tadi udah benar. P itu proyeksi dari titik A. Itu udah benar. Tapi kan bukan BDHF, tapi bidangnya BDG. Ada yang tahu? Ya. Tapi jawabannya udah benar. Hasil proyeksinya itu garis GP. Kalian harus tahu alasannya. Karena nanti soal itu akan macam-macam variasinya. Yang terlihat benar ternyata, yang sepertinya benar, tapi ternyata salah. Yang kelihatannya salah, tapi ternyata benar. Nah, hati-hati. Di geometri ruang itu kan eh, kemampuan, istilahnya kan kemampuan spasial ya, kemampuan manusia dalam melihat ruang. Nah, macam-macam kemampuan spasial itu. Ada persepsi, ada orientasi, ada kemampuan visualisasi, macam-macam. Nah, di dalam kasus ini itu ya kita harus memahami
bagaimana posisi bangun ruang tersebut. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kan tadi cara pertama kan ambil 2 titik kan ya, 2 titik, 2 titik. Terserah titiknya bisa di ujung ke ujung, mau titik A dan C diambil boleh, mau di tengah-tengah dengan di ujung juga boleh, atau mau tengah-tengah dua-duanya juga boleh, terserah. Oke? Nah, dalam hal ini saya ambil 2 titik, yaitu titik P dan titik C. Ya, kan titik P itu kan pada garis AC. C juga pasti daripada garis AC. Nah, proyeksi titik P pada bidang BDG itu ya titik P sendiri. Kenapa? Ya karena titik P itu kan sudah terletak pada bidang BDP. Nah, jadi P diproyeksikan hasilnya menjadi P aksen. 1 sudah ketemu, titik proyeksi pertama. Nah, sekarang titik C-nya. Titik C-nya. Titik C-nya itu kita proyeksikan ke bidang BDG. Apakah hasilnya titik G? Bukan. CG kan nggak tegak lurus terhadap bidang BDG. Nah, berarti kita harus gambar dulu secara ya mungkin kalau karena kita pakai GeoGebra. Nah, yang penting konsepnya paham ya. Eh, perpendikular. Nah, titiknya C, garisnya. Nah, ini PG ini garis apa namanya ya? H. Nah, titik potongnya di sini. Nah, C diproyeksikan ke bidang BDG jatuhnya di sini. Nah, jatuhnya di titik Q. Ya, misalkan Q. Ya kan? Di titik Q. Nah, kalau PQ itu saya perpanjang, pasti jatuhnya di titik G juga. Ya, maka dari itu proyeksi dari garis CA adalah garis PG. Ya, jadi benar jawabannya tadi, cuman alasannya salah. Kalau C itu diproyeksikan ya bukan titik G, tapi titik Q. Ya, titik Q. Kalau kita lihat, benar nggak sih itu 90 derajat? Ya, pasti benar. Nih, ya, siku-siku kan? Nih, siku-siku. Nah, itu udah lambang siku-siku. Baik. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Pak, kalau misalkan Hmm? proyeksi C-nya itu emang jatuhnya ke titik tengah yang ada di GP, kenapa nggak dibikin, apa nggak ditaruh titik proyeksinya, kenapa nggak P, PC aksen aja Pak daripada PG? Sebentar. Gimana, gimana tadi? Gimana? Gimana? Tadi kan jawabannya kan tadi Bapak PG ya kan? Jawaban akhirnya kan Heeh, PG. Cuman heeh, pas caranya kan si C ini kan Bapak tarik ke tengah garisnya GP, yang mana ini dibikin C aksen kalau nggak salah ya, C aksen ya. Kalau gitu kenapa heeh. nggak jawabannya PC aksen aja Pak, timbang PG? Oh, enggak. Gini. Jadi konsep garis itu kan sebenarnya panjang tak terbatas ya. Kita kan ngomongnya dari ini kan garis yang dinamakan garis. Jadi garis itu kan pada prinsipnya dapat diperpanjang tak terbatas. Nah, dalam hal ini kan kubus itu kan batasan ruangnya itu kan pada kubus itu sendiri. Nah, kalau seandainya sampai di PC aksen, ini key ya sebenarnya, saya nggak nulisnya key ya. Jadi kalau hanya sampai key saja itu, kalau sampai PQ kan apa namanya ya?
Kalau sampai PQ itu masih kurang. Kalau dalam konteks keruangan itu ya masih masih kurang tepat mengenai istilah garis itu. Jadi diperpanjang sampai memotong batas dalam kubus itu. Jadinya PG. Paham ya maksudnya ya? Ya, paham. Kecuali nanti kalau ditanyakan berapakah panjang PQ. Nah, itu sudah jelas. Ada batasan panjang atau ada batasan garis yang harus dihitung. Tapi kalau tentukan proyeksinya, berarti kita harus perpanjang tak terbatas, diperpanjang sampai batas kubus itu. Ngerti maksud saya? Ya, ngerti, Pak. Oke. Jadi batasannya ya bangun ruang dalam kubus. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, tidak ada. Udah 5:30 ya. Mungkin waktu saya rasa mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini ya. eh Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan. Untuk sementara ya jamnya, saya nggak tahu nanti jamnya tetap jam 4 kan? Atau maju 3:30? Atau 15:40? Atau lihat sikon aja dulu gitu ya. Kalau Bu Eka, kalau Bu Rahmi mungkin eh, agak maju mulainya, selesainya juga, bukan maju, agak mundur ya selesainya ya kita mengikutin aja biar waktunya biar pas. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Kita nanti akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Untuk materinya nanti akan saya share ya ke ketua kelas. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat, selamat berbuka puasa yang sedang berpuasa. Oke, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.